Sebab kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau, Yesus, satu-satunya Allah yang layak kami sembah dan layak terima segala pujian dan hormat. Terima kasih Tuhan Yesus. Jehovah is your name. 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 Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. 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 Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. If he dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will he clothe you? How much more will he clothe you? If he watches over every sparrow, how much more does he love you? How much more does he love you?
circumstance. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Shalom umat Mesianik dimanapun Anda berada. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, sampaikan isi hatimu dan kami siap mendengar demi nama Yesus. Amin. Bulan Februari kita belajar tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang mengampuni pelanggaran. Di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 13 kita mulai dari sana. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kalau saudara bersabar dengan orang yang sabar itu gampang. Tapi bagaimana ketika kita sabar dengan orang yang menjengkelkan? Dimulai dari situ. Sabarlah seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan Yesus atau Tuhan telah mengampuni kamu, kamu pun harus berbuat. Kamu perbuat jugalah demikian. Nah, kalau seandainya hari ini saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, kalau saudara punya baju baru yang saudara ingin pakai, apa yang saudara harus lakukan? Maka tidak ada pilihan lain adalah kita menanggalkan baju yang lama. Seandainya kita tetap ngotot baju yang lama kita pakai, baju yang baru tetap kita pakai, apa yang terjadi? Tidak matching Bapak Ibu. Pasti akan terjadi hal yang kurang indah dilihat. Nah, Paulus menasihatkan kepada kita lewat jemaat yang ada di Kolose. Jemaat yang ada di Kolose itu jemaat yang dinasihati untuk mengutamakan Kristus. Kenapa? Karena rupanya jemaat ini jemaat yang mengalami kelahiran baru. Tetapi mereka punya persoalan. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kebiasaan yang lama. Mereka sudah jadi Kristen, tapi kenyataannya hidup mereka lama. Mereka terikat dengan yang namanya ritual keagamaan. Nah, ritual kadang-kadang mengganggu manusia baru untuk kita ini berekspresi dan mengeluarkan Kristus. Ada banyak orang pada akhirnya terjebak dengan ritual dan dia punya persoalan. Kristusnya nggak muncul, ritualnya yang muncul. Maka sering sekali kita melihat di televisi apa yang terjadi. Yang kita lihat adalah ada banyak orang yang rajin ibadah, rajin melayani. Tapi kenyataannya hidupnya penuh dengan dendam, kemarahan. Kenapa? Karena dia terjebak dengan ritualnya. Kristusnya akhirnya tidak muncul. Apa yang mesti kita pelajari dari bulan ini tentang bagaimana mengampuni pelanggaran umat Mesianik? Ada 3 bagian penting yang saya ingin share kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kitab Kolose pasal 3 ayat 5 dia berkata ini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan apa? Penyembahan berhala. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari poin yang pertama? Yang pertama kita akan melihat bahwa
Kita harus belajar fokus pada perbaikan diri sendiri. Alkitab tadi berkata, matikanlah. Artinya apa? Kita harus berjuang. Apa yang perlu kita matikan? Tadi dikatakan ada 5 nafsu yang kaitannya dengan seksual. Karena apa? Hubungan kita ini, kalau kita punya persoalan dalam hal yang satu ini Bapak Ibu, Tuhan tuh konsen banget. Karena apa? Dosa percabulan itu dosa di dalam tubuh. Karena itu ada roh Allah yang tinggal dalam tubuh kita. Tapi kalau kita dikuasai percabulan tidak bisa. Di dalam Tuhan ada ya dan tidak, hitam dan putih, nggak ada yang abu-abu. Fokus pada perbaikan diri sendiri. Semakin kita sering bercermin Bapak Ibu. Ya, saya bawa cermin sekarang ini. Jadi kalau semakin Bapak Ibu sering bercermin, saudara akan melihat kekurangan apa yang dalam muka saudara. Ada flek, ada hitam, mungkin ada jerawatnya. Kita kelihatan sekali dalam cermin ini. Semakin kita sering bercermin, semakin kita lupa fokus akan kelemahan orang lain. Nah, kenapa kita fokus pada kelemahan orang lain? Kita lupa bercermin. Nah, cermin kita apa? Cermin kita ini Kristus. Cermin kita firman Tuhan. Jadi kalau semakin saudara sering bercermin, meneladani Kristus, maka yang terjadi apa? Semakin kita sulit untuk bercerita tentang orang lain. Kita hanya bercerita tentang Kristus yang tinggal dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, sering-seringlah bercermin. Bukan cermin jasmani ini, tapi cermin yang rohani, yaitu firman Tuhan. Supaya kehidupan kekristenan saudara adalah kehidupan yang tidak lagi berdiri sebagai hakim untuk orang lain, tapi justru saudara semakin hari semakin mengoreksi diri sendiri. Yang kedua Bapak Ibu, Kolose 3 ayat 8 berkata begini, tetapi sekarang buanglah. Kalau yang pertama tadi ada kata matikanlah. Kalau yang kedua kita ada kata buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Ada kata buanglah. Apa yang perlu dibuang? Yaitu dosa yang kaitannya dengan kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar. Kita harus hidup tanpa kompromi. Yang kedua, karena kompromi itu menghasilkan dosa-dosa yang berikutnya. Kebohongan satu selalu ditutupi dengan kebohongan yang lain. Paulus berkata begini, hidup tanpa kompromi, ya kan? Saudara perlu mengerti bahwa buanglah segala. Buanglah, kata buanglah ini menarik karena apa? Apa yang saudara buang dalam hidupnya? Biasanya yang saudara buang itu sesuatu yang sudah pakai. Yang kita buang adalah sampah. Yang kita buang adalah sesuatu yang kotor, jorok, yang mestinya tidak lagi kita koleksi di rumah. Nah, ada sebuah perumpamaan seekor serigala, Bapak Ibu. Nah, serigala ini menemukan cermin. Waktu serigala menemukan cermin, dia lihat wajahnya. Cermin yang patah itu dia ketemu di satu hutan dan dia lihat ada wajah serigala. Dan tahukah Bapak Ibu umat Mesiani, dia marah dengan wajah yang ada dalam cermin itu. Dia nggak tahu kalau itu wajahnya. Akhirnya serigala itu gigit cerminnya. Dan apa yang terjadi ketika dia gigit cerminnya? Darah keluar dari gusinya karena kena pecahan belingnya. Waktu kena pecahan, darahnya mulai tercecer. Makin sedap karena si serigala ini menghisap darah yang segar. Dia nggak tahu kalau darah yang segar adalah darahnya sendiri. Dia mulai gesek-gesekin lidahnya ke cermin itu. Makin segar darahnya, makin segar dia hisap. Pada akhirnya lidahnya putus dan serigala itu mati. Dari kisah ini saya mau beritahu dosa seperti itu. Awalnya nikmat, tapi dosa selalu membawa sebuah kebinasaan. Jangan pernah kompromi, tidak ada dosa besar, dosa kecil. Dosa adalah dosa menurut firman Tuhan. Dosa punya konsekuensi. Ya, upah dosa itu maut atau kematian. Karena itu Bapak Ibu, saya dorong di bulan ini, ayo kita buang segala kompromi. Kompromi terhadap apa? Terhadap hidup daging kita ini. Mulai kita matikan.
Mulai kita berjuang, mulai kita buang karakter-karakter yang bertentangan dan berlawanan dengan Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Yang pertama, Bapak Ibu, kita belajar bahwa fokus pada perbaikan diri sendiri. Tapi yang kedua, bagaimana hidup Bapak Ibu Saudara tanpa kompromi. Ya. Lagi yang ketiga, Kolose pasal 3 ayat 10, firman Tuhan Alkitab yang terbuka, dia berkata, kenakanlah. Tadi matikanlah, buanglah, sekarang kenakanlah. Apa yang saudara harus kenakan? Manusia baru yang terus-menerus diperbaharui dalam pengetahuan sesuai dengan gambar dari penciptanya. Jadi kalau yang kedua hidup tanpa kompromi, maka yang ketiga namanya memiliki komitmen pribadi. Kenakanlah manusia baru yang terus-menerus. Ada kata mengenakan manusia yang baru terus-menerus. Artinya apa? Kita tidak pernah berhenti. Persoalan hari-hari ini adalah persoalan dalam hal komitmen. Seberapa sering ada banyak orang menikah, punya komitmen, akhirnya meninggalkan pasangannya dan bercerai. Padahal komitmennya di hadapan Tuhan. Ada banyak orang punya komitmen, tapi di ujungnya dia tidak punya komitmen lagi. Bapak Ibu, milikilah komitmen pribadi. Kalau saudara di bulan ini atau tahun-tahun lalu komitmen saudara mulai lemah, ayo bangun kembali, kenakanlah. Komitmen yang lemah itu apa? Kita mulai lagi hidup dalam kedagingan kita. Kita mulai mudah tersinggung, mulai mudah baper, kita mulai mudah marah. Komitmennya sudah mulai hilang. Ingat kembali akan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bicara soal komitmen, saya ini salah satu hobinya lari. Saya beberapa kali mengikuti sebuah lomba atau pertandingan. Ada medali-medali yang saya kumpulkan di rumah dan banyak sekali, puji Tuhan. Ikut beberapa acara secara konser maupun virtual, run. Untuk menjadi pelari yang 20 kilo, Bapak Ibu, saya harus punya komitmen dari awal, yaitu mulai dari 5 kilo fun run dulu. 5 kilo. Setelah 5 kilo berhasil, saya akan berjuang, berkomitmen. Maka saya bisa meraih namanya 10 kilo. 10 kilo. Saya akan berjuang, berkomitmen, berlatih. Maka saya bisa mencapai yang 20 km. Tidak mungkin saya tidak pernah komitmen dalam 5 kilo. Latihan yang disiplin, saya bisa meraih. Karena apa? Harus dimulai dari titik yang kecil. Maka Tuhan berkata, setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mengaruniakan perkara-perkara yang besar. Dimulai dari 5 kilo, bisa 10 kilo, bisa ke 20 kilo. Bahkan saya punya kerinduan satu kali bisa yang ke 42 kilo maraton. Tapi harus berjuang dan konsisten di sini. Ini yang saya maksud bahwa kita punya komitmen pribadi. Komitmen selalu mematikan kedagingan kita. Kadang-kadang Tuhan pakai orang-orang yang tidak cocok dengan kita bukan karena Tuhan jahat, tapi justru Tuhan baik. Karena apa? Supaya lewat hal-hal yang buruk dari orang itu, kita mengeluarkan yang baik dan benar dalam hidup kita. Kadang-kadang di kantor kita ketemu orang-orang yang menjengkelkan. Rupanya bukan masalah orang itu menjengkelkan, tapi Tuhan sedang mau berurusan supaya kehidupan kita ini keluar barang yang bagus dan barang yang menarik di hadapan Tuhan dan sesama. Itu ibarat seperti sebuah baterai, Bapak Ibu. Dalam baterai itu ada dua sisi plus dan sisi minus, Bapak Ibu. Dan tidak mungkin Bapak Ibu, sisinya dua sama-sama plus atau sama-sama minus. Justru karena ada plus dan minus ini, ketika saya bawa kabel dan lampu, ini bisa nyala, Bapak Ibu. Coba perhatikan. Ini bisa nyala, Bapak Ibu, plus dan minus.
Coba kalau semuanya plus, nggak akan nyala. Atau semuanya minus, tidak akan nyala. Apa yang bisa saya sampaikan, saudara? Dalam hidup kadang-kadang ada sesuatu yang minus. Yang minus itu saya. Yang minus itu saudara. Manusia daging. Tapi yang plus semuanya itu milik Tuhan. Nah, Tuhan hadir dalam semua keminusanmu supaya saudara bisa nyala. Supaya Tuhan dipermuliakan. Jadi, mari kita belajar. Kita punya komitmen pribadi. Mulai mengikis kedagingan-kedagingan kita supaya ini bisa nyala, Bapak Ibu. Mulai tinggikan Tuhan supaya Tuhan selalu di atas kita, minusnya di bawah, Bapak Ibu. Dan kita bisa bercahaya. Ada 3 bagian penting yang bisa sampaikan. Yuk kita mulai fokus pada memperbaiki diri. Gak gampang, tapi Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kita belajar mematikan. Yang kedua, kita belajar tentang yuk hidup tanpa kompromi. Ya, semua tawaran-tawaran dunia, Yesus pernah dapat banyak tawaran dan Yesus tidak mau kompromi. Baru yang ketiga, ayo kita punya komitmen pribadi. Komitmen pribadi bukan hanya soal ritual, melayani, doa, memberi persembahan, mengembalikan persepuluhan, tapi lebih daripada itu yaitu komitmen menjaga hidup. Komitmen mempersembahkan hidup. Hidup yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjuang untuk memberikan yang terbaik lewat mengampuni pelanggaran-pelanggaran orang-orang di sekitar kita. God bless you.